بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia bersama saya Ali Zainal. Masya Allah, mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang bisa kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, insya Allah hari ini kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Jangan dilewatkan dari awal sampai akhir nanti ya. Yang pertama, tanda-tanda manusia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Dan yang kedua, antara suami, mertua, dan anaknya. Kayak judul sinetron yang ini ya, Masya Allah. Yang terakhir, kesombongan karena kelebihan harta. Tuh, ada 3 tema yang sangat luar biasa. Dan kembali lagi Ali ingin menginformasikan tetap jaga protokol kesehatan ya. Dengan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja, kita sabar sama-sama ya. Dan sebelum kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah nanti akan hadir bersama kita Profesor Asrorun Ni'am, Ustazah Syifa Nur Fadilah, Ustadz Usfai ya. Dan tentu saja nanti akan ada Ustadz Syam untuk ngaji. Ali ingin sapa dulu yang ada di masjid. Assalamualaikum. Belum semangat nih. Assalamualaikum. Masya Allah. Dari majelis taklim mana nih Bu? Banten Selatan. Dari Banten ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan perjalanan ibu dari rumah sampai sini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya. Dan baik, yuk sama-sama kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama. Tanda-tanda manusia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Profesor Asrorun Ni'am. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Sehat. Pengen dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita sekarang sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan salah satu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar bareng. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin dan pemirsa Cahaya Hati iNews rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan ini kemudian kita syukuri. Dengan kesyukuran yang kita berikan, maka Allah akan tambahkan nikmat. Dan itu menunjukkan bahwa kita dekat Allah dan Allah dekat dengan kita. Allah pasti dekat dengan kita, cuma masalahnya kita mau atau enggak mendekat. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan informasi di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang tadi ayat dibacakan oleh qari kita yang luar biasa tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada orang yang bertanya tentangku, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu dekat. Sedekat apa? Di dalam ayat yang lain ditegaskan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dekat posisinya dibanding urat kita yang paling dekat urusan kehidupan kita. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan informasi kepada kita bahwa pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita, tinggal kemauan kita. Mau enggak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah pun sudah menginformasikan kepada kita bagaimana cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dekat, insya Allah apa yang kita mau dipenuhi. Nggak perlu minta lagi. Nah, penting juga SKSD. Apa itu SKSD? Sok kenal, sok dekat. Kalau kita kenal, biasanya orang akan membangun empati. Kalau hubungan sesama. Hubungan sesama saja begitu. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang lanjutannya apa Bu? Enggak usah dilanjutkan, itu urusan anak muda. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita beberapa amalan, beberapa tempat, beberapa waktu di mana kita bisa mendekat dengan penuh keintiman dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Waktu di mana kita bisa mendekatkan diri sedekat-dekatnya dan seintim-intimnya. Aqrabu ma bainal abdi min rabbihi wa huwa sajid. Fa'aksiru ad-du'a. Kondisi yang paling bisa mendekatkan hubungan antara hamba dengan Allah Rabbul Alamin. Pada saat kita sujud. Pada saat kita sholat. Sholat dalam rangkaiannya ada sujud, disitulah tempat pada saat kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, menundukkan keakuan dan juga keegoan kita. Sehebat apapun jabatan, sebanyak apapun kekayaan, setampan apapun rupa kita, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala kecil. Kemudian dengan penuh kesadaran
al-khudu wal inqiyad, dengan penuh kepatuhan dan juga komitmen akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan kepala sebagai simbol kehormatan kita kepada tempat yang paling rendah untuk kepentingan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah hubungan kedekatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala terjalin. Disitulah keintiman kita. Maka pada saat kita sujud, apalagi di waktu-waktu mustajab, salah satunya adalah sulusayil lail. Kemudian pada saat malam Jumu'ah, pada saat bainal adzanain, pada saat kita berpuasa, pada saat kita menunaikan aktivitas ibadah di Al-Haramain, pada saat kita berada di masjid, kita menundukkan, menghadirkan hati. Dan di saat itulah keintiman terjadi. Dan Rasulullah SAW menegaskan, kalau sudah hubungan dekat, nggak perlu minta, sudah tahu Allah Subhanahu wa taala apa kehendak kita. Maka kemudian Allah membuka hati kita, akan muncul pancaran cahaya dan kemudian muncul istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hati nuranimu ketika muncul kedekatan hubungan antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'aktsirud du'a, pada saat kita bersujud, perbanyak doa. Makanya disunahkan juga di akhir salat fardu, sebelum kita salam pas sujud, untuk nambah doa relatif lebih panjang dibanding sujud-sujud yang lain. Hadirkan dengan penuh kekhusyuan dan juga khudu. Tuangkan segala permasalahan dan adukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud, keintiman, hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syibli di dalam kitabnya Nasaihul Ibad, karya ulama Nusantara, Imam Nawawi Al-Bantani, disebutkan, Iza aradta antasta'nisa billah fastauhish min nafsika. Apabila kamu pengen intim hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan, maka kalahkan rasa cintamu kepada dirimu. Jangan hanya karena punya keinginan, pengen main games, salat entar. Masih make up nih, masih make up. Gitu ya. Masih make up, entar. Nah ini, apabila pengen intim dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kalahkan rasa cintamu kepada dirimu. Apalagi kepada orang lain, apalagi kepada harta, apalagi kepada tahta. Kepada diri kita yang pada hakikatnya kita sangat cinta, sangat kita jaga, kalahkan cintamu kepada dirimu untuk kepentingan keintiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa tadi? Yang pertama, ketika sujud dengan aktivitas ibadah, menjalankan seluruh perintah, menjauhi semua larangan. Maka kemudian muncul sensitivitas, kemudian muncul kedekatan. Kalau sudah kedekat dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu minta lagi. Ngasih kode-kode aja udah cukup. Kalau orang nggak seneng, nih nggak disenengin sama Pak RT, ngajuin berapa kali BLT ditolak mulu, iya nggak? Tapi kalau sudah cinta, sudah dekat, nggak perlu ngajuin bantuan terus muncul. Itulah hubungan kecintaan. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq yang maha memberi rizki. Nah, kemudian birrul walidain. Cinta kepada orang tua. Ini adalah salah satu kebaikan yang sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, salah satu di antara dua dosa yang disegerakan ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, salah satunya adalah uququl walidain. Dan birrul walidain akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tanda kedekatan kita dengan Allah tergantung dengan seberapa banyak kita memberikan ridho dari orang tua dengan cara birrul walidain. Yang terakhir adalah as-sakha, welas asih kepada sesama.
Ketika tiga tadi terkait dengan hubungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terkait dengan birrul walidain, hubungan di dalam lingkungan keluarga yang harus terbentuk atas dasar penghormatan, asih, asah, asuh. Sekalipun orang tua kadang kita merasa disakiti. Sekalipun orang tua non muslim sekalipun, kita tidak boleh ukukul walidain. Ngomong saja jangan. Apalagi lupa telepon, apalagi nggak nyapa. Allah akan segerakan ancamannya di dunia, nggak sampai nunggu di akhirat. Hati-hati ini. Jamaah, hati-hati sama kedua orang tua. Yang masih hidup, bakti, cium kaki, cium tangan. Beri penghormatan. Yang sudah wafat, kita doakan. Doa itulah yang berharga untuk kedua orang tua dari anak-anaknya yang soleh. Kemudian yang terakhir ini as-sakhawah, kedermawanan, kebaikan. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang senang berderma itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat juga dengan sesama manusia. Orang yang sering berderma melahirkan hubungan kedekatan. Kedekatan kepada manusia, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dekat dengan Allah, dengan sesama, kita merasa nyaman, merasa aman, terlindungi, dan qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Mau masuk surga sekarang? Belum. Takut ya. Enggak ada, besok juga akan mati, hari ini juga mati, besok lusa juga mati. Tapi yang paling penting matinya adalah husnul khotimah dengan taqarrub ilallah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sekali ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan semuanya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua, antara suami, mertua, dan anaknya. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Syifa Nur Fadilah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.